Assalamualaikum. Sa'id, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan apapun kegiatan di sekolah, sebaiknya kita berdoa. Coba pimpin doa. Teman-teman, semua kita belajar, mari kita baca doa dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ada yang sakit? Tidak ada? Sehat semua? Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya. Kenapa? Tidak ada keterangan? Lupa ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, bagaimana pada kegiatan pandemi ini? Kan lebih sering belajar di rumah, ya. Jadi ibu ingatkan yang pertama adalah selalu menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh. Dengan cara apa? Memakan makanan yang bergizi. Jangan dulu tidak makan yang banyak, ya, minum yang banyak. Yang terutama adalah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama mencuci tangan, kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, yang dari sekolah jangan dulu pergi main-main, ya. Ya, langsung di rumah sajalah. Jangan dulu pergi main, ya. Oke. Hari ini kita melakukan pelaksanaan pembelajaran kembali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi apa minggu lalu? Hah? Kisos. Coba Fitri, apa itu kisos? Kisos itu adalah hukuman yang berlaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Iya, tindak pidana ya yang dilakukan seseorang ya dengan membunuh dengan cara sengaja. Apa itu? Kalau dia membunuh dengan sengaja, maka kisos atau hukumannya adalah dibunuh juga. Ketika seseorang menghilangkan tangan seseorang, hilangkan ya, umpama Afif menghilangkan tangan Sultan dengan sengaja, maka hukumannya adalah apa? Dihilangkan juga tangannya Afif sebelah kanan. Atau orang yang menghilangkan mata orang dengan sengaja, ya, menghilangkan telinga orang dengan sengaja, maka hukumannya sesama atau setimpal. Itu dikatakan dengan hukum kisos, ya. Jadi jangan sembarangan. Jadi hukum Islam ini tegas. Ya, baik. Berikutnya pada hari ini, ya, pembahasan kita adalah mengenai hudud dan hikmahnya, ya. Hudud dan hikmahnya. Ini materi hudud dan hikmahnya, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengetahui atau dapat mendefinisikan pengertian dari hudud. Yang kedua,
peserta didik dapat ya mengetahui macam-macam dari tindak pidana hudud. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui hukuman apa ya yang bisa ya dikenai dalam tindakan hudud tersebut. Ya, oke, Ibu di sini berikutnya pengertian hudud. Ya, secara bahasa hudud itu adalah pencegahan. Ya, kemudian secara istilah hudud itu adalah hukuman tertentu yang ditetapkan oleh Allah ya, atau sanksi hukum pidana yang ditetapkan oleh Allah ya, yang berkaitan dengan selain kisos, hukum pidana selain kisos atau selain pembunuhan. Itu pengertian dari hudud. Jadi hudud ini, tindak pidana ini ada 6 macam. Yang pertama itu ada zina. Yang kedua ada kadzab. Yang ketiga ada mencuri. Kemudian ada meminum khamar. Berikutnya ada murtad. Berikutnya ada merampok, ada menyambung, dan yang terakhir itu adalah kadzab ya, atau ada disebut dengan apa? Disebut dengan bugat atau pembangkang ya. Nah, hari ini Ibu ingin buat kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 membahas tentang zina, kadzab, dan meminum khamar. Kelompok 1. Kelompok 2 membahas tentang mencuri, merampok, dan bugat ya. Mencuri, merampok, dan bugat. Jadi silakan kalian berdiskusi ya. Nah, ya, berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Oke, diskusi saja seperti pelajaran biasa. Ya, di depan ini kan sudah ada bukunya, jadi dibuka. Dibuka. Diberi kesimpulan. Saya tulis pengertiannya. Apa yang tadi itu kamu kelompok 1? Zina. Ya, jadi kelompok 1 dengan kelompok 1 anggotanya harus aktif ya, harus sama-sama berpikir. Begitu juga kelompok 2. Ayo, Ibu beri waktu cepat. Ayo cari sama-sama.
Ini buku satu kalau tidak ini. Ini ambil, Sultan ambil. Cari di sini. Ingat, kelompok 2 itu mencuri, ya, merampok dan bugat. Waktunya itu untuk berdiskusi sekitar 20 menit. Ayo, 20 menit saja. Mana ya? Ditulis itu nah. Sama-sama berpikir itu, sama-sama berpikir. Jangan cuma satu orang. Caranya satu orang menulis, 2 orang mencari jawabannya atau kesimpulan dari apa namanya diskusi ini. Biar Murtadlo yang menulis, kamu mencari kesimpulannya. 2 orang Afif dengan Sultan. Begitu juga Fitri. Kalau Fitri yang menulis, maka 2 orang itu yang sama-sama berpikirlah. Ingat, berdiskusi 20 menit saja.
Baik, ada kelompok lain yang sudah? Belum? Iya. Yang akan mempresentasikan itu yang menulis ke depan, yang menulis. Lampu. Yo, 10 menit lagi. Sudah kelompok 2? Kelompok 2. Sudah? Sudah atau belum? Kelompok 1? Oke. Jadi selain mengambil di buku, boleh juga mengambil di media sosial atau di Google, boleh ya. Kalau yang ada bawa HP kan, bawa, ya boleh diambil juga sumber-sumbernya di Om Google atau di Google supaya wawasannya lebih luas. Ya, jangan cuma berpatokan di buku. Sudah nomor 1? Ya, waktu kita 5 menit lagi. Setelah itu kita persentase. Nanti mana yang duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Sudah? Jadi kelompok 2 siapkan pertanyaan.
ya untuk kelompok satu. Sebentar setelah melakukan presentasi kelompok 1, maka kelompok 2 boleh bertanya, ya minimal 2 lah pertanyaannya boleh, ya satu kelompok. Begitu juga kelompok 1, ketika pertanyaan kelompok 2 presentasi, setelah mereka presentasi maka kelompok 1 boleh untuk menanyakan pertanyaan, ya. Sudah? Oke. Jadi sudah selesai diskusinya ya. Sudah dirangkum ya. Sudah disimpulkan ya. Sudah? Oke, sekarang Ibu mau pilih kelompok mana yang duluan maju. Kelompok 1 atau kelompok 2. Boleh, Sud? Boleh? Mana? Ayo. Mana duluan? Mana yang duluan? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti Ibu katakan yang 2 berarti 2, yang 1 yang Bu terakhir katakan ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, kelompok 2 duluan maju. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka maskernya sedikit. Lagi. Oke. Besarkan suara. Kelompok 1, dengarkan pertanyaan dari presentasi dari kelompok 2. Nanti dari hasil presentasi itu kamu bisa sambil dia menjelaskan presentasinya, kalian sambil mikir, oh pertanyaan apa ya untuk kelompok 2. Paham? Oke, mulai kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Pengertian mencuri. Mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Hukuman bagi si pencuri: potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan. Pengertian perampok. Perampok adalah mengambil harta orang lain menggunakan cara kekerasan, memiliki senjata, dan terkadang disertai pembunuhan. Hukum bagi si perampok: potong tangan kanan, potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Pengertian bukat. Bukat adalah orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Hukuman bagi bukat: mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan, menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah, memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka dapat sadar dan taat kembali. Sekian presentasi hari ini dan terima kasih. Oke, sudah. Nah, skemanya bagaimana ini? Tergantung kalian. Apakah kalian langsung
bertanya, kelompok 1 bertanya ke kelompok 1, ke kelompok 2, atau presentasi dulu kelompok 1? Mana kalian mau pilih? Bukan hanya mediasi saja. Mana kalian mau pilih? Apakah bertanya dulu atau presentasi dulu kelompok 1? Nanti sesi bertanya berikutnya. Bisa? Presentasi duluan? Bagaimana kelompok 2? Terserah. Presentasi duluan. Oke, maju kelompok 1. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Besarkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Secara bahasa zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Hukum zina haram yang termasuk salah satu dosa besar. Menurut istilah hadhaf adalah melempar tuduhan zina kepada orang yang dikenal baik secara terang-terangan. Hadhaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Secara definisi, khamar mempunyai arti menutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minuman keras atau khamar adalah haram. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, setelah selesai tadi tidak salam ya terakhirnya. Bilang enggak apa-apa. Oke. Setelah selesai presentasi antara kelompok 1 dan kelompok 2, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Satu kelompok itu minimal mengungkapkan 2 pertanyaan. Boleh 2 pertanyaan? Sanggup menjawab? Sanggup? Jadi kalau ada sanggahan, ya, kalau ada sanggahan boleh juga disampaikan. Ya, apapun itu. Oke, kita mulai dari kelompok 1 bertanya ke. Jadi pada sesi tanya jawab ini kita balik lagi. Tadi pas sesi presentasi kelompok 2 duluan. Sekarang presentasi tanya jawab ini kelompok 1 duluan yang bertanya ke kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap untuk bertanya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 siapa yang duluan? Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah mencuri barang orang tua di rumah ada hukum dan potongan? Apa? Pertanyaannya susah. Apakah mencuri barang orang tua di rumah akan hukum dan dipotong tangan? Apakah mencuri barang orang tua di rumah, maksudnya ya, dapat dihukum menurut syariat Islam, yaitu dipotong tangankah anaknya kalau mencuri? Umpama mencuri barang orang tua di rumah, itu masuk dari kelompok 1. Ya. Dalam hal mengambil barang orang tua itu tidak dihukum potong tangan, tetapi anak tersebut berdosa karena harta orang tua, termasuk harta anak juga. Nah, bagaimana? Bagaimana kelompok 1? Puas dengan jawaban dari kelompok 2? Puas? Tidak. Kalau tidak puas, sana lagi, tidak apa-apa. Puas tidak? Puas? Oke. Oke. Pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Atau begini, kelompok 1 lagi. Kelompok 2 lagi bertanya ke kelompok 1. Pertanyaan yang nomor 1. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah minum pil penenang yang berlebihan yang menyebabkan orang mabuk apakah termasuk dalam kategori minuman keras dan bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi Buka wabarakatuh. maskermu supaya kedengaran suaranya. Saya akan memberi jawaban kepada kelompok 2. Ya, karena setiap hal yang memabukkan itu dikatakan haram. Ya, karena semua hal yang puas, puas tidak? Tidak ada sanggahan? Tidak ada protes atau apa? Tidak ada? Siapa tahu punya pendapat sendiri? Oke, sesi tanya jawab yang kedua. Nah, kelompok 1 tanya ke kelompok 2 pertanyaan yang kedua. Penyampaian kepada kelompok 2. Ustaz, jelas. Coba jelaskan dan sebutkan orang yang bisa dikategorikan dengan pelaku bulan. Yuk, kelompok 2. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai Sebesar suara. dan dikenai Al-Quran jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. 1. Memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai budak. 2. Memiliki takwil alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. 3. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka. 4. Memiliki imam yang ditaati. Oke, gimana? Kelompok 1? Puas? Puas? Puas. Oke, sekarang giliran kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Ya, gitu. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang benar-benar berbuat zina? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Adanya 4 orang saksi laki-laki yang hadir. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Pengakuan pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdillah RA berikut ini. Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari RA bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan 4 kali. Kemudian Rasul menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah muhsan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudah? Ada sanggahan? Sudah jelas semua, mengerti semua antara kelompok 1 dan kelompok 2? Paham ya? Oke, jadi untuk materi ini kita sudah berdiskusi, kalian sudah mencari tahu apa itu pengertian dari budak, ciri-cirinya dan sebagainya, ya. Jadi saya harap untuk pertemuan ini materi hudud ini ya. Hudud ini dapat dijadikan sebuah pelajaran, ya. Karena materi hudud ini adalah materi yang bisa dilakukan atau bisa dilihat di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi itu ada perzinahan, ada mencuri, ya. Di lingkungan kita ini pasti sering terjadi seperti itu, ya. Sering terjadi.
terjadi. Kadzab, ya, dan sebagainya. Ya, untuk itu dapat disimpulkan bahwa materi ini, ya, dapat disimpulkan bahwa hudud itu adalah hukuman, ya, yang dilakukan dalam hukum Islam untuk tindak pidana selain pembunuhan. Ya, seperti tadi, pertama adalah apa? Kelompok satu. Yang kalian diskusikan tadi apa? Pertama apa? Zina, ya. Zina itu dihukum bagaimana? Dihukum dengan cara rajam. Ya, jadi di situ seharusnya kalian tadi itu diskusi itu, zina itu hukumannya adalah ketika seorang berzina antara suami yang laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai istri dan sudah mempunyai suami, apa hukumannya? Hukumannya adalah dirajam. Dengan apa itu masuk rajam? Rajam itu adalah dilempari batu sampai meninggal dunia, ditanam, ya. Kemudian dirajam, setiap orang harus melemparinya dengan batu sampai dia meninggal, ya, sampai meninggal, ditanam sampai di sini, di tengah pasar, di tengah tempat yang ramai orang berlalu-lalang, dilempar sampai meninggal. Itu hukuman bagi penzina yang melakukan itu, statusnya ada suami dan ada istri. Di kehidupan sehari-hari ini banyak sekali yang melakukan itu, ya. Perselingkuhan, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi malah selingkuh dengan laki-laki yang lain. Begitu juga tadi ada kategori bagaimana kalau yang perempuannya masih lajang, yang laki-lakinya sudah punya istri. Bagaimana hukumannya? Ayo. Nah, seharusnya tadi di kelompok satu itu menjelaskan dengan detail seperti itu. Ya. Oke, berikutnya ada mencuri yang didiskusikan oleh kelompok 2. Mencuri itu, ya, ada kategorinya. Mencuri barang seseorang itu dalam Islam juga ada hadnya atau ada ukurannya, ya, batas-batasannya, yaitu dalam batasannya itu adalah sudah mencapai 13,4 gram, ya, baru bisa dikatakan itu mereka mencuri. Jadi itu diuangkan, ya. Oke, untuk tugas berikutnya, ya, kalian membuat clipping, paham clipping? Ya, dibuat per kelompok juga boleh, karena mau ditempel di kelas, boleh juga nanti. Itu yang berkenaan dengan kategori hudud, seperti tadi perzinahan, pencurian, kadzab, kemudian ada jelabah, ada perampokan, murtad dan sebagainya. Ya, clipping itu boleh berupa gambar yang kalian tempel, boleh juga berupa tulisan. Ambil artikel di Google, ya, tentang apa tadi materi hudud tersebut. Paham ya? Oke. Ada yang bertanya? Umpama belum jelas? Ada? Tidak ada ya? Oke. Hari ini cukup sekian dulu materi kita. Semoga materi berikutnya itu berkenaan dengan hukum pidana dalam Islam, ya, peradilan dalam Islam. Jadi Ibu mohon untuk pertemuan berikutnya, ya, di rumah sudah di browsing lah di internet, ya. Jadi internet itu jangan hanya digunakan untuk main game. Jangan cari-cari YouTube yang tidak berharga.
Jadi cari juga materi ya. Jadi minggu depannya itu kita membahas tentang peradilan dalam Islam. Jadi sebelum minggu depan itu kalian browsing dulu apa yang terjadi di pada materi itu, apa pengertiannya, supaya ketika masuk materi ibu sudah bertanya duluan, kalian sudah bisa jawab. Paham ya? Ya, jangan lupa tugasnya tadi itu membuat clipping, cari di media sosial, ada di koran, ada di majalah, ada di televisi dan sebagainya. Di Google banyak ya. Oke. Sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita menutupnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.